Selamat berjumpa kapanpun dimanapun kalian berada. Ini adalah pertemuan pertama dan sebenarnya saya mau ketemu sih, but then ada ada planning lain. Inilah pertemuan kita yang pertama, tetapi gitu ya. Ada halangan sehingga saya harus melakukan ini secara online. Jadi hari ini kita akan melakukan data dan analisis, dan saya nggak tahu sih, sebelumnya saya belum belum jadi English ini penting ya untuk memahami kedua ini. Jadi saya akan menggunakan as much English as possibly gitu, tapi ada beberapa yang bahasa Indonesia gitu ya, tapi itu nggak apa-apa. Ini hanya 5 dan 5 ini, dan yang keempat, yang kelimanya masih kosong, but it's okay, it's a progress ya. Dan yang paling terakhir adalah menulis suatu argumentasi ya. Nah, jadi prosesnya itu memang nanti memang gini. Jadi yang namanya suatu itu ya, suatu cara berpikir ini penting, karena ini berkaitan dengan cara kalian melakukan ya, kalian menyampaikan suatu apa ya, melakukan suatu penelitian sih, seperti itu. Nah, jadi yang kalian harus pahami adalah ini sebenarnya basic itu ya, basic basic logic ya. Basic logic ini adalah bagaimana kalian bisa memahami cara berpikir dalam studi komunikasi. Dan sebenarnya ini berlaku di semua ilmu sih. So, yang pertama adalah masalah data dan analisis. Nah, ini dua kata yang harus dipahami secara bersama. Bagaimana nanti kalian menulis dengan menggunakan data dan analisis. Nah, apa itu data? Nah, data itu adalah suatu objektivitas yang tidak terbantahkan. Itu adalah fakta melalui metodologi yang dianggap absah. Dan data itu biasanya semuanya kayaknya dalam bentuk tabel sih gitu. Dan kebanyakan data memang bentuknya dalam tabulasi. Saya kebetulan tahun ini belajar mengajar big data dan communication ini ya, communication jaringan komunikasi dan big data. Itu di situ pada dasarnya data itu muncul dalam bentuk tabulasi. Jadi bagaimanapun juga kita ini melihat bahwa kajian-kajian komunikasi itu memang harus berdasarkan data, dan data ini harus kita buat. Nah, pembuatan data ini yang saya lakukan adalah ada banyak tipe data gitu ya, tipe tabulasi. Dan bahkan saya menggunakan jadi di kelas itu saya menjelaskan betapa banyak tipe data ya dalam bentuk tabulasi ya. Tabel ada sekitar 12 dan mungkin ada lebih lagi, dan ini kalian harus bisa mengkaji ini, dan ini nanti akan dibuat dalam bentuk studi komunikasi gitu. Nah, ini sebenarnya data-data yang sifatnya itu bisa tidak selalu berhubungan dengan komunikasi gitu. Tapi sebenarnya ini semua ini adalah menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang terukur dan kita bisa lakukan. Nah, ini sebenarnya kuantitatif, dan sebenarnya ada tidak kualitatif, ada ya. Kualitatif itu biasanya data dalam bentuk seperti ini kualitatif data nih. Data kualitatif, dan biasanya ada coding dan sebagainya. Dan biasanya juga ada contohnya, kita bisa lihat adalah codingnya BART ya. BART itu ya kayak gini ya. Nah, ini juga bentuknya data juga. Kalau kamu lihat, ini baris di kualitatif, dan juga di bentuknya ada apa ya,
saya lupa, decoding, encoding itu kalau nggak salah. Coba kita lihat seperti ini. Oke. Nah ya, signifier seperti ini. Jadi ya sebenarnya sama aja sih, bentuknya tabel juga, tapi ya kita harus bisa memahami dari awal seperti apa sebenarnya. Nah, data itu sebenarnya suatu objektivitas yang tidak terbantahkan ya. Nah, ini data itu menunjukkan kategorisasi dan nilai. Nah, nilainya itu yang bisa katakan bisa kuantitatif juga, bisa kualitatif juga. Artinya kualitatif ya, dan juga kuantitatif. Nah, itu adalah pendekatannya seperti itu. Dan sebenarnya ada bentuk sumber data yang lainnya adalah teks dan visual audio. Nah, yang paling penting adalah data tidak dibuat oleh peneliti, ya. Tugasnya peneliti hanya mengumpulkan data. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan dibuat oleh peneliti, tapi sudah dipahami oleh seseorang, dan si penelitinya mengisi ini gitu. Ini kesalahan fatal sih ketika si peneliti ya meneliti tulisannya sendiri. Nah, itu menurut saya jadi kacaunya di situ tuh. Banyak skripsi yang menggunakan cara seperti itu, dan sebenarnya itu tidak absah sebenarnya. Jadi ini metodologinya yang absah. Jadi kalau misalkan data dibuat oleh peneliti, maka penelitian tidak absah ya. Penelitiannya tidak absah. Dan sebenarnya data kalau sudah didapatkan sebenarnya apa sih, dan itu dianalisis ya. Ketika data diolah, maka maka pengolahan ini adalah namanya analisis. Ya, ketika data olah, maka yang dilakukan adalah sebenarnya dianalisis. Nah, sekarang kita seperti ini. Nah, seperti ini dianalisis. Nah, diolah sebenarnya dianalisis. Nah, fakta yang diolah barulah dianggap sebuah informasi, ya, data dan informasi. Apakah ya bisa saja. Nah, ini informasi yang dianggap data itu karena sifatnya diadik ya. Baca tulis. Jadi dibaca, diolah, dan kemudian ditulis jadi informasi. Informasi dianggap bacaan dan kemudian diolah lagi dan sebagainya. Dan itu terjadi namanya eksponensial seperti itu. Nah, tetapi harus diperhatikan bahwa sebuah informasi itu harus terlebih. Nah, ini ya yang saya katakan ketika peneliti mengisi data. Nah, ini ada masalah. Jadi itu bisa dipertanyakan keabsahannya. Dan sebenarnya ada banyak macam ya metodologi yang dipertanyakan keabsahannya. Antara lain misalkan samplingnya tidak jelas, samplingnya tidak baik ya, dan banyak hal-hal yang terkait dengan kesesuaian antara cara dan juga cara menjawab pertanyaan dan metodologinya. Kalau pertanyaannya itu apa, maka kuantitatif. Kalau pertanyaannya kenapa, itu adalah kualitatif. Bagaimana juga masih kualitatif. Nah, konsep tetapi diperhatikan bahwa informasi itu masih terlebih sebuah analisis yang tidak terbantahkan menjadi sebuah teori. Nah, ini prosesnya seperti ini. Data, informasi, argumentasi, dan bisa aja itu terjadi bisa aja terjadi suatu ya kayak begini ya, terjadi suatu siklus seperti ini gitu. Karena yang saya katakan tadi baca tulis gitu. Dan baca tulis ini terjadi berulang-ulang kali gitu, sehingga ini ternyata ya kayak gini, sehingga ya baca tulis terjadi seperti itu, sehingga kemudian ya nggak apa-apa, tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa suatu informasi itu harus berdasarkan fakta. Ini penting nih, informasi itu berdasarkan fakta. Makanya yang di sini nih, kalau sudah fakta itu tak terbantahkan. Tapi kalau misalkan datanya itu masih ada kemungkinan atau terbukanya perbantahan, terjadi perdebatan, maka tidak bisa dijadikan informasi seperti itu. Ya, jadi dari data kemudian dilakukan suatu bahan analisis jadi informasi.
Informasi bisa digunakan sebagai argumentasi. Jadi seperti itu. Jadi datanya mungkin ada banyak, informasinya ada beberapa, dan kemudian argumen. Jika argumentasi itu menjadi lebih bagus dari waktu ke waktu kan, jadi yang terjadi ya, proses di antara para peneliti di ilmu komunikasi itu selalu pertama menjadi data, informasi, terus kemudian diolah. Nah kemudian ketika menjadi argumentasinya yang tidak terbantahkan lagi, jadilah suatu teori. Apakah ada suatu teori besar gitu ya? Ada dalam ilmu komunikasi. Misalkan kamu bisa lihat di buku komunikasi, ada teori-teori yang sampai sekarang memang udah mendekati suatu yang disebutnya refinement ya. Jadi proses ini ya, kalau misalkan itu refinement. Jadi proses refinement ini terjadi berulang-ulang kali sehingga akhirnya terjadi suatu argumentasi yang berulang-ulang kali ya. Dan kita juga sebenarnya boleh juga menggunakan istilah misalkan, oh ya ini disintesiskan atau ada antitesisnya, dikritik gitu ya, terus bertahun-tahun, akhirnya refinement ini menjadi suatu teori. Nah teori-teori apa tentang komunikasi gitu yang tak terbantahkan hingga sekarang? Salah satu contohnya adalah bahwa komunikasi dua arah itu menciptakan suatu kepercayaan misalkan. Itu kan suatu teori yang sudah tak terbantahkan lagi misalkan. Makanya kedua orang itu saling mencari kebenaran, dan ketika sudah mencapai kebenaran mereka mengakui segala bentuk teks yang ada di situ, dan kemudian mereka bisa menerima satu sama lain. Nah sebenarnya analisis itu apa aja yang bisa dilakukan dalam ilmu komunikasi ya. Nah sebenarnya ada banyak. Saya akan mengambil 3 contoh utamanya, nanti kita akan bisa lanjutkan dalam diskusi selanjutnya. Sifat yang pertama itu adalah analisis yang bisa dilakukan dalam suatu ilmu komunikasi biasanya adalah analisis isi. Ini analisis isi. Nah, analisis isi ini sebenarnya semua kualitatif itu sebenarnya analisis isi. Jadi kita mencari sebuah teks ya, entah itu teksnya adalah kita menggunakan sumber teks ya. Nah, sumber teks itu bisa saja alfabetikal ya. Bisa saja visual gitu ya. Bisa saja non verbal gitu ya. Bisa saja nih apapun gitu ya. Alfabetikal kan huruf ya, boleh kita melakukan analisis terhadap misalkan artikel di Kompas gitu, itu boleh tuh. Visual, nah juga boleh melakukan visual. Tapi ingat, jangan menganalisis gambar terus kita analisis sendiri. Nah ini yang salah ya. Jadi ketika ada visual itu pertama harus diinterpretasikan oleh orang-orang dulu. Dari situ barulah kita memahami gitu. Jadi jangan sampai meneliti omongannya dia sendiri gitu. Jadi kalau misalkan visual harus dikonversi menjadi alfabetikal gitu dulu gitu. Maka dari alfabetikal barulah kita bisa melakukan analisis. Dan kemudian non verbal sama juga ya. Non verbal itu juga tidak boleh kita terjemahkan sendiri gitu. Jadi kita membaca suatu konsep yang ada fakta gitu. Nanti kalau misalkan kita membaca suatu teks visual atau nonverbal, akhirnya itu bukan fakta, itu kan subjektivitas kita sendiri gitu. Jadi ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Kemudian ada juga analisis wacana atau diskurs. Ini biasanya dipakai dalam teks ya, dalam teks juga, tapi lebih ke arah budaya juga. Nah kalian juga konteksnya disebutnya itu cultural study. Nah ini cultural study ini cultural context sebenarnya. Nah sama juga ya. Jadi ketika kita melakukan analisis wacana, yang kita analisis itu suatu budaya
tetapi yang kita dapatkan dari wawancara gitu. Wawancaranya menjadi teks, yang hasil teksnya itu kita analisis. Jadi bukannya kita melihat budaya terus kita interpretasikan ya, itu menurut saya jadi salah sih di situ. Jadi kita tidak membuat data, tapi kita mengumpulkan data. Nah, datanya itu sudah absah, barulah kita lakukan analisis ya. Ada banyak sih di sini ya. Ada analisis jaringan. Analisis jaringan ini kuantitatif. Oh ya, ini ya, ini analisis jaringan. Ada jaringan. Oke, analisis jaringan. Kalau analisis jaringan itu menggunakan CNET. CNET ya. CNET bukan sih? CNET ya. CNET. Coba kita lihat. Ya, analysis of social network ya. Tapi social network data. Jadi itu sifatnya udah kuantitatif di sini. Tapi juga ada yang melakukan disebut dengan analisis jaringan sosial. Ini boleh juga dilakukan secara kuantitatif. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan analisis jaringan yang kuantitatif dan itu ya? Jadi kalau analisis jaringan secara kuantitatif itu dilakukan angket. Jadi semua orang yang terkait di situ ditanya dan kemudian dilihat angkanya berapa. Tapi kalau misalkan analisis jaringan sosial yang kualitatif itu diwawancarai. Jadi mencari aktornya sebenarnya siapa. Nah, analisis jaringan ini bisa dilakukan juga melalui data mining gitu ya. Jadi bedanya sebenarnya sifat datanya, apakah data ini teks ya. Kalau teks ya artinya kualitatif. Tapi kalau misalkan itu udah angka, nah itu menggunakan kuantitatif ya. Ini hanya 3 nih ya. Ada banyak analisis yang kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan ya terkait dengan analisis itu sendiri. Tapi yang penting adalah kalian semua harus paham prosesnya ya. Jadi data itu ini ya. Data itu adalah fakta, dan dari fakta barulah bisa diolah menjadi informasi dan kemudian disusun gitu ya. Disusun sehingga menjadi argumentasi seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas yang harus kalian lakukan. Itu tugasnya simple banget. Itu menggunakan Google Form. Nanti silahkan kalian baca dan diisi. Dan nanti kita bisa melanjutkan kuliahnya lebih lanjut. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.